warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menatap kita? Pasti. Tidak ada keraguan sama sekali. Pertemuan ini terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah memberikan pemahaman dalam agama. Dan sebaik-baik pemahaman yang paling utama adalah kita diberikan pemahaman tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, akan diawali kajian mencari rahmat Allah ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang intinya adalah Rasulullah mengisahkan ada seorang lelaki sebelum zaman kalian, maksudnya kepada para sahabat, yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya, pembunuh ini, siapakah penduduk di negeri ini yang berilmu? Tunjukkan. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Orang itu mendatanginya dan bercerita bahwa saya sudah membunuh 99 orang. Adakah pintu taubat bagi orang seperti saya? Dan rahib itu mengatakan dengan singkat, tidak. Maka rahib itu pun dibunuh sehingga 100. Ini sahih, hadirin, cerita ini. Kemudian dia bertanya, siapakah di antara penduduk negeri ini yang berilmu? Maka ditunjukkan kepadanya seorang yang alim. Lalu bertemu dengan orang alim itu. Sesudah menceritakan bahwa saya sudah membunuh 100 orang, apakah ada pintu taubat bagi orang seperti saya? Orang alim itu menjawab, ya. Siapa yang bisa menghalangi antara seseorang dengan taubat? Pergilah engkau dari negeri ini ke negeri itu. Di sana ada orang-orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Jangan sekali-kali engkau kembali ke negerimu yang ini nih, karena negeri ini negeri yang buruk. Maka laki-laki itu berangkat menuju negeri yang dimaksud. Namun di tengah jalan ajal menjemputnya. Lalu datang malaikat rahmat dan malaikat azab dan berselisih. Kata malaikat rahmat, orang ini datang dalam keadaan taubat dan menghadapkan hatinya ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat azab berkata, dia belum beramal kebaikan sedikit pun. Lalu Allah takdirkan ada malaikat lain yang menjelma sebagai penengah. Ukur jarak ke tempat meninggalnya ke negeri asalnya, dan ukur sampai ke tempat tujuannya, mana yang lebih dekat, maka itulah bagiannya. Mereka mengukurnya. Ternyata mereka dapati bahwa tempat meninggalnya itu lebih dekat dengan tujuannya. Dalam riwayat lain, 1 jengkal lebih dekat ke tempat tujuannya. Sehingga malaikat rahmatlah yang membawa ruh orang tersebut. Yang kedua, kita tidak pernah bisa memvonis seseorang, karena kita tidak pernah tahu akhir hayat seseorang seperti apa. Mungkin dia bergelimang dosa, tapi
Tapi Allah yang maha tahu isi hatinya. Boleh jadi dia menjerit walaupun di tempat yang jauh. Allah maha mendengar isi hati. Wa huwa alimun bidatis sudur. Kita tidak pernah tahu akhir hayat seseorang. Maka berhentilah memvonis seseorang karena bukan hak kita. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding orang tua. Seorang ibu sayang kepada anaknya jauh. Di dalam Sahih Bukhari lainnya, maaf ini saya mendapat terjemahnya saja, Allah menciptakan 100 rahmat, 99 bagian berada di sisi Allah, dan 1 bagian diturunkan ke bumi ini. Dengan 1 bagian itu makhluknya saling mengasihi satu sama lain, sehingga induk kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Jadi 1 rahmat Allah menyelimuti perilaku makhluk dalam berkasih sayang. 1 rahmat Allah didapat oleh seekor kuda, ibu, kucing, binatang, semua mengasihi anak-anaknya. Hanya 1/100 bagian dari rahmat Allah kasih sayang binatang ke anaknya, begitu. Bila kita mendapatkan yang 99 lagi, subhanallah. Nah, saudaraku sekalian, kita harus tahu siapa yang mendapat rahmat Allah seperti apa. Saya akan minta Ustaz Roni membacakan 1 hadis tentang masuk surga itu tidak bisa karena amal, tapi karena rahmat Allah. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Imam Muslim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha atasnya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasakanlah kalian di dalam mendekatkan diri kepada Allah dan berpegang teguhlah kepada keyakinan kalian, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak akan selamat salah seorang di antara kalian dengan amalnya. Kemudian para sahabat berkata, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak juga aku, kecuali Allah melimpahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin, jadi kita tidak bisa selamat mengandalkan amal. Baik, kita coba telaah. 1, dari uraian hadis tersebut bahwa sebetulnya Allah tidak perlu amal kita. Allah pemilik langit dan bumi, penguasa jagat semesta yang tidak terhingga kekuasaannya ini. Dunia kecil, Indonesia kecil, Bandung kecil, Darut Tauhid kita, we are nothing. Itu bahasa Inggris, hadirin. Apa artinya? Jangan nyebut dilarang merokok, hadirin. Kita tidak ada apa-apanya.
mau sholat, mau saum, enggak ada nambah apapun bagi Allah penguasa jagat. Seluruh dunia ini tidak beriman, tidak ada ruginya, tinggal dia keluarkan saja mahma dari dalam, atau oksigen ditahan, ya habis kita ini. Semua amal itu kembali ke kita, jadi bekal pulang. Tidak menguntungkan Allah. Para malaikat yang ruku selamanya, yang sujud selamanya, lebih banyak daripada 7 miliar manusia. Dan umat Islamnya cuma 1,5 miliar. Dan juga yang berimannya lebih kecil. Dan yang ihsan sedikit sekali. Jadi jangan merasa dengan kita beramal Allah jadi nambah sesuatu. Amal itu kembali ke kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi jangan, ya Allah, saya kan semalam sudah tahajud. Allah tahu tahajud kita juga ada maunya, bukan ingin dekat dengan Allah, mau jodoh, mau lunas hutang, mau lulus sekolah. Sedikit yang tahajudnya ingin dekat dengan Allah, sebagian menggunakan tahajud ingin dekat dengan dunia. Nah, kalau udah dideketin dunia, lunas tahajudnya. Tapi Allah Maha Baik, Allah juga tahulah kita dililit hutang. Ini kan wajah-wajah yang hadir ini, saya tidak boleh berburuk sangka. Hampir mengatakan wajah banyak cicilan. Jadi jangan pernah merasa amal kita tuh bisa membeli Allah yang Maha Agung. Gak ada apa-apanya. 2, kita pun harus tahu bahwa amal yang kita lakukan itu juga atas karunia Allah. Coba, Allah menciptakan Rasulullah, kita bisa meniru sunnah Rasul karena Rasulnya Allah ciptakan, benar? Kita bisa mendapat petunjuk lewat Al-Quran karena Allah firman Allah Al-Quran. Saya harus koreksi beberapa perkataan saya tentang Allah menciptakan Quran. Kalau menciptakan Quran berarti Quran itu makhluk, padahal Al-Quran adalah kalam Allah. Ini kesalahan saya di dalam beberapa ceramah di malam Jumat dan kesempatan lain. Ini koreksinya. Semoga Allah mengampuni dan saudara pun bisa memperbaiki pemahaman. Jadi Al-Quran itu kalam Allah. Kalau tidak ada Al-Quran, kita tidak dapat petunjuk syariatnya. Kemudian hidayah lain, kita berkumpul dengan orang-orang yang mengerti, itu pun karunia Allah. Kalau Allah mau, kita dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak paham, kita tidak paham. Allah juga yang mengilhamkan di hati kita, ingin seperti datang ke sini. Coba, kalau tidak dengan taufik Allah susah. Apalagi kalau ada sepak bola, jelas berkurang. Lebih menarik bola daripada saya. Taufik Allah diongkosin. Ada yang hadir ke sini tidak punya ongkos, tetap saja sampai ke sini, yaitu dibonceng. Ada yang datang ke sini tidak sengaja, Allah yang menakdirkan. Cukup di sini. Di sini juga ditahan tidak ngantuk. Padahal sepanjang jalan ngantuk. Allah yang menakdirkan, paham, tersentuh hati, semuanya dari Allah. Jadi Allah yang memberikan semua. Seperti sholat tadi, tidak semua orang Islam bisa sholat, benar? Dan tidak semua yang sholat bisa ingat Allah. Semua kebaikan, wa ma bikum
min ni'matin faminallah, dari Allah datangnya. Yang ketiga, kalau ngandalkan amal, maaf, ngandalkan sholat yang tadi kira-kira sampainya kemana tuh? Kepada azab, ya kan? Allah tahu sholat kita barusan bahasa Sundanya ngacapruk. Allah, kan itu Ustaz Suhud bukan imam. Yang apal itu ya Ali Agim ada nggak di Darut Tauhid? Dari tadi belum kelihatan. Jangan-jangan wakilnya Allah kayaknya ada, terus saja. Untung tidak dijatuhkan sound system tuh kena kepala kita. Allah tahu persis tuh lagi sujud mikir apa. Makanya istighfar sesudah sholat tuh harus diistighfarin lagi. Karena kan kita istighfarnya bahasa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Harusnya kan ya Allah, aduh ngaku sholat saya barusan kacau, astagfirullah. Kalau kita meninggal malam ini, itu sholat isya, sholat fardu terakhir kita tuh. Berani pulang ngandelin sholat seperti tadi? Ayo. Untung Allah yang maha baik dengan rahmatnya melipat gandakan. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Seperti yang tadi saum Senin Kamis, itu pahalanya susah ngitungnya tuh. Kalau hitung-hitungan satu amal satu pahala, tekor. Yakin tekor. Satu dosa satu, niat berbuat dosa tidak, niat berbuat amal satu, diamalkan 10, masih tekor juga. Allah tahu persis kalau kita ngandelin amal kita mah bonyok, minus. Benar? Boleh tidak nyari pahala? Boleh tidak? Yang ngasih pahalanya juga Allah, boleh. Kan tingkatan keyakinan macam-macam. Ada yang ibadah tuh pengen dunia aja, tapi udah mintanya ke Allah, boleh. Ya Allah, tolong tender nilainya A. Ke Allah tuh ngedikte aja minimal B. Tapi dah Allah jangan ngerti sih, kita mah masih terbatas. Lama-lama kenapa sih saya ngatur Allah? Udah yang paling penting mah pahala, ngebut saja ibadah tuh. Kenapa sholat jamaah 27 men pahalanya? Kenapa ngapalin Quran satu huruf 10, satu surat hitung sendiri? Kenapa rajin ke Mekah, sekali sholat Masjidil Haram 100.000 kali? Lama-lama dia mikir, kenapa sih kok sibuk-sibuk amat hitung pahala? Nggak mungkin Allah salah balas. Udah saya mah nggak akan sibuk pahala, yang penting ke surga. Waduh, hantem bidadari, ya Allah, bidadara. Ngapa-apa di dunia rada telat jodoh, yang penting bidadari. Ngapa-apa di dunia ngontrak, yang penting istana. Wah udah, tapi obsesinya di surga juga masih dunia dalam bentuk advance lah ya. Ya nggak jauh, karena di dunia rada kurang dapat pasangan yang pas, maka udahlah di akhirat aja. Dunia mah sabar dengan yang ini. Nah di dunia nggak kebagian gaji gede, nanti sorga. Di dunia makanan kayak gini, ranginang, sorga. Ada orang yang tahan terhadap penderitaan dunia karena sorga, dan itu sah. Ini sah. Ingin pasangan di sorga sah, ingin kenikmatan sorga itu sah, dan itu pun susah. Tidak semua orang punya keinginan seperti ini.
Ya kan? Saudara juga jarang mikir surga kan? Buktinya apa? Kencleng. Tetap aja nggak ningkat 1000, 1500. Bahkan ada yang 5000, salah, tarik lagi. Saya tidak suudon sebetulnya, tapi dari tertawa saudara menunjukkan tersinggung. Hadirin. Ada lagi, kenapa saya pakai sibuk surga? Kan yang paling top bahagia itu jumpa dengan Allah di surga. Itu puncaknya. Belum saja sudah rada lupa sama bidadari, sama istana. Yang penting mah ketemu Allah. Kalau sudah begitu sudah beda. Tahajud, kenapa saya pengen bisa ketemu Allah? Kenapa ini rajin sedekah? Allah suka, saya senang melakukan apa yang bisa membuat saya pulang jumpa dengan Allah. Kalau sudah cita-citanya pertemuan dengan Allah, itu pahala rada kecil, ya kan? Apalagi nilai BA Allah. Dan kalau sudah cita-citanya ingin Allah, dia bakal kuat ngadepin hidup ini, ngadepin apapun yang terjadi. Cobaan kuat, karena dia tahu cobaan ini bisa membersihkan dirinya, dan bersih itu yang menjadikan jalan pulang bisa jumpa dengan Allah. Asy-Syu'ara 88-89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat suatu hari yang tiada manfaat harta ataupun anakmu kecuali orang yang menghadap Allah, jumpa Allah biqalbin salim. Jadi apapun yang membuat hatinya bersih, dia lakukan. Dan apapun yang membuat hatinya kotor, sini saya mau ngasih tahu ya. Tahu nggak orang itu? Dia tidak. Mulut dia bukan urusan saya. Mulutnya, perkataannya urusan yang bersangkutan dengan Allah. Urusan saya harus jaga hati ini. Tidak sengaja dengar aib orang mudah kotor, apalagi yang sengaja mencari aib orang. Naudzubillah. Bagi para pemburu pertemuan dengan Allah, enggak mau kotor hati. 4. Hikmah yang keempat, bahwa kesenangan dan nikmat yang diberikan kepada manusia selama di dunia itu tidak akan terbayar dengan amal kita. Ini sebuah kisah, saya tidak jelas ini hadisnya, maaf, tapi ini hikmah, jangan anggap hadis saja karena saya tidak bisa menjelaskan. Tapi jadi sedikit bahan renungan. Ada orang yang beribadah terus menerus 70 tahun, tidak ada hentinya, dan dia optimis dengan pahalanya, tidak bikin dosa dan pahala. Ketika meninggal, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Kenapa saya dimasukkan ke surga dengan rahmatmu ya Allah? Timbang, ditimbang saja pahalanya. Ternyata ibadah 70 tahun siang malam tidak cukup untuk mensyukuri sebelah mata saja nikmat dari Allah. Gimana nebus nikmat mata sebelah ini? Belum telinga, belum lidah, belum hidung. Ibadah seperti apa yang bisa nandingin karunia ini? Berapa sedekahnya kan? Untuk bisa mendengar.
Makanya sedekah kita tuh gak ada apa-apanya dibanding nikmat dari Allah. Benar? Tidak sanggup bayar. Dan sedekah juga itu uangnya dari Allah. Ada yang dikasih uang, tidak dikasih jalan sedekah. Dia sibuk menyembunyikan uangnya, celaka. Ada yang dikasih uang, dikasih jalan oleh Allah, kotak infak. Makanya kita jangan suudon kepada kotak infak tuh. Ada yang gembira ketika kotak infaknya lewat belakang, jadi tidak lewat di hadapannya. Lolos gitu. Aneh. Padahal kotak infak ke depan kita tuh Allah yang menggerakkan untuk melipat gandakan rezeki, untuk menolak bala, memberikan ketenangan, menghapus dosa. Dasar nggak minat ke sorga, malah ada yang pura-pura ngantuk atau hanya memindahkan. Sebetulnya saya tadi udah, nggak ada yang nanya, pindahkan saja. Atau telat, bongkar lama, sini aja dulu. Kok seperti yang menjiwai? Apakah pernah melakukan itu? Namanya suudon, saudara. Nah, hadirin sekalian, sebetulnya bisa sedekah juga uangnya dari Allah tuh. Jadi kita tuh syukur bisa sedekah, bukan ujub dengan sedekah. 5. Sebetulnya lebih besar ampunan Allah daripada hebatnya amal kita. Contoh sholat tadi. Coba sholat isya barusan lebih merindukan pahalanya atau merindukan ampunan Allah? Jawab. Gampang, saudara, tesnya begini. Berhadapan ke atasan. Atasan sedang memperhatikan. Silakan saudara, apa keperluan saudara? Saya akan menyimak, mendengarkan dengan seksama. Saya akan penuhi. Udah diperhatikan oleh atasan yang khusus memperhatikan. Lalu kita kalah main BBM-an, ngelantur ngomongnya, ngagoler nggak jelas. Itu lagi diperhatikan dalam pertemuan khusus. Kira-kira seorang yang menghadap atasan dalam waktu khusus, pertemuan khusus, tapi ngomongnya ngelantur, sikapnya ngelantur, lebih memerlukan kemaafan atasan atau lebih memerlukan pemberian atasan? Enggak dipecat juga udah untung. Benar? Kan sholat itu waktu khusus, hadirin. Tidak 24 jam ada waktu sholat, ya kan? Sholat itu seperti pertemuan khusus dengan Allah. Tapi kita mau kemana saja. Emang datang ke masjid lebih awal. Ini anehnya tuh. Udah siap, tapi pas takbir nanti pulang jam berapa? Saya kebagian angkot enggak? Di daerah sana tuh ada susah angkotnya. Nah, untung ada roh ampunan Allah. Ya, makanya doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami ngaku kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, sekiranya Engkau tidak melimpahkan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami jadi orang yang rugi. Makanya jadilah pemburu rahmat Allah. Seperti apa? Salah satu cirinya surat Ali Imran ayat 159.
Mau tahu orang-orang yang diberi rahmat Allah? Nih salah satunya. Silakan Ustaz. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Hanya berkat rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut. Jadi orang yang dirahmati Allah itu bisa mengendalikan amarah, bisa bersikap hilm, kuat, sabar, menahan sesuatu yang menjengkelkan, menyakitkan, berlaku santun, tidak kasar, tidak keras. Inilah orang yang salah satunya yang dirahmati Allah. Dengan kata lain, kalau kita sumbu pendek, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah, mudah emosional, itu salah satu indikasi kita jauh dari rahmat Allah. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin ngaji, walaupun rajin tahajud, tapi kalau kita sumbu pendek, cepat tersinggung, cepat meledak, ini artinya kita lagi jauh dari rahmat Allah. Karena kalau dapat rahmat Allah, beda suasana hati, lebih adem, lebih tahan terhadap ketersinggungan, lebih kuat menahan amarah, lebih santun, lebih lembut hatinya. Nih, penting supaya jangan merasa kita ini berkedudukan di sisi Allah padahal kerjanya marah-marah. Kita tidak usah menilai orang lain. Wah, si ini nih jelas nih tidak dirahmati Allah. Kalau dia dirahmati Allah nggak ngomong gitu, berarti dia juga kembarannya. Tapi tidak bisa dipungkiri, Rasulullah adalah orang yang dirahmati Allah, lembut. Ingin dirahmati Allah tidak nih? Kalau ingin, kalau tidak ingin. Saudara suka tidak serius ini kepada kebaikan tuh, coba. Saudara mau diajab oleh Allah tidak? Tuh, kalau jelas semangatnya, bunyinya jelas. Belajar untuk mengambil keputusan, jangan nggak jelas. Ingin dirahmati Allah, ingin. Kenapa? Robah akhlak kita. Saya bacakan sebuah hadis ya, maaf, ini ada yang kirim. Siapa lagi ciri orang yang dirahmati Allah? Adalah orang yang memiliki cita-cita. Contoh seorang ibu dengan rahmat Allah punya cita-cita.
anaknya sehat, anaknya soleh, anaknya punya masa depan, maka lahirlah keinginan itu mengakibatkan ingin menyusui, ingin menjaga kesehatannya, ingin membesarkan. Itu rahmat Allah itu. Tanpa rahmat Allah seorang ibu cuek we, anak sokek nyusun teken, anak ngagoler muntaber, biarlah sok aja paling mati. Tidak. Itu rahmat Allah tuh, kasih sayang Allah yang mengakibatkan ya seperti bapak-bapak ini. Adik-adik belum pada nikah, belum nyobain jadi bapak-bapak sih ya. Kalau jadi seorang ayah, pagi, siang, sore syariatnya menjemput nafkah untuk keluarga agar anak makan sehat, pakaian wajar, sekolah bagus. Dirinya sendiri udah nggak kepikir keperluannya apa. Mana bapak-bapak teh? Cuman kita Pak, ya sudahlah kita aja. Udah nggak banyak keinginan, maunya sih anak-anak soleh, sehat, cukup, punya masa depan yang baik. Siang malam pontang-panting mikirin bayaran anak, begitulah. Tapi jangan disebut-sebut ya. Kalau para ibu, ya teh ibu yang hamil. Kata anak, dari dulu juga ibu, kapan jadi nenek. Bapak juga, bapak teh capek membanting-banting tulang. Kata anak, wajar Pak, bapak tukang daging. Dah lah, nggak usah disebut-sebut, cukup Allah aja yang tahu ya. Kita menafkahi anak bukan untuk dianggap bapak bertanggung jawab, bukan untuk dianggap bapak soleh. Kita menafkahi anak sebagai amal soleh kita. Gitu. Gak usah kelihatan capek kalau pulang tuh ya. Dalik deg berat barudak. Nafas kuat ya. Ribu. Kata anak, tetos atau maut we Pak. Gak boleh. Semuanya amal soleh kita. Ya, capek, tenaga terkuras, gak usah acting. Tidak usah pas duduk tuh. Kenapa harus begitu? Tidak ada riwayat Rasulullah habis loh. Tidak. Dan kalau tidak, itu kan acting jaim namanya. Kalau kita memperlihatkan capek, berkeluh kesah cara duduk, itu sebetulnya bukan capeknya, tapi ingin diakui. Dirinya kerja keras, dirinya capek, dirinya letih. Ini menghilangkan ganjaran. Udah normal-normal saja. Capek ya capek, tapi tidak. Mau tidak masuk lagi udaranya, kan repot tadi. Jadi nafas terakhir. Udahlah, biasa aja. Dakwah juga, dakwah teh capek tos cicing tong dakwah. Rasulullah juga berat, tidak ada keluh kesah, lempeng saja hidup mah. Ya. Nah, saudaraku sekalian, kenapa kita acting? Karena kita lebih membutuhkan penilaian, simpati, pengakuan orang daripada rahmat Allah. Kalau kita perlunya hanya kepada rahmat Allah, dah cukup. Enggak perlu keluh kesah, enggak perlu memperdagangkan penderitaan, enggak perlu semua orang tahu kesusahan kita. Mau apa? Mau apa? Kita telepon sana, telepon sini, ngadu sana, ngadu sini. Sedangkan Allah penguasa langit dan bumi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada.
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sibuk berkeluh kesah, sibuk ngerasuloh, sibuk ngadu sana sini, itu ciri kurang iman, kurang yakin ke Allah. Walaupun nyebut Allah, Allah, Allah mah dekat, gak usah seperti itu. Udah tinggal ambil wudu, tutup pintu, sholat. Ya Rabb, saya terima semua perbuatanmu sempurna. Nangis yang wajar, nggak ada riwayat Rasulullah, para sahabat, Siti Aisyah, Fatimah, enggak. Nangis itu kan penting keluar air mata, cukup. Tidak usah ada lagi yang nangisnya diawet-awet. Udah bunyi supaya semua orang tahu. Pintu sengaja dibuka dikit supaya ditoong oleh anak. Ini acting. Air mata, tidak boleh nyebut air mata buaya. Apa bahasa Inggris air mata? Water, ice, crocodile. Sia-sia hadirin. Rahmat Allah, berhenti cari muka manusia, berhenti berharap belas kasihan manusia, berhenti acting, kurangilah bicara tentang kesusahan penderitaan kita, kecuali untuk ikhtiar cari jalan keluar, bukan untuk cari belas kasihan orang. Allah tahu persis hati kita bersandar kepada siapa. Sebelum bicara dengan orang, orang cuman makhluk Allah yang tidak bisa membawa manfaat tanpa izinnya. Minta Allah dulu, ya. Ambil air wudu, sujud, tobat, lebih nyaman. Ciri lainnya orang yang dapat rahmat Allah, surat Yusuf 87, surat Muhammad ayat 7. Tidak boleh putus asa. Silakan, ada Ustaz? Kalau Allah memberikan ujian kepahitan kepada kita, kenapa kita harus memamerkan ini penderitaan kepada orang? Itu kan cirinya tidak ridho kepada perbuatan Allah. Benar? Benar? Kalau Allah memberikan kepahitan kepada kita, itu kan ciri Allah memperhatikan kita supaya bersih. Tingkat pahit, tingkat getir, tingkat pilu yang ada di hati kita itu berbanding lurus dengan tingkat cinta dunia kita. Kalau kita lebih senang dengan rahmat Allah, enggak pilu, enggak perih. Dihina orang perih itu karena kita lebih rindu penilaian orang daripada penilaian Allah. Orang yang senang dengan rahmat Allah tidak akan terluka dengan penghinaan orang. Dijauhi orang tuh sepi bagi orang yang merasa senang dekat dengan manusia. Tapi kalau orang senang dekat dengan Allah, gak apa-apa. Gak banyak orang dekat dengan kita, tidak bahaya. Malah sering ketemu orang ngomong jadi banyak, mata tidak terjaga. Kita bukan harus meninggalkan orang, salah ya. Tapi kalau kita dapat episode orang menjaga jarak dari kita, tidak usah kehilangan. Ada Allah penguasa langit dan bumi yang maha dekat. Kalau kita sudah senang dengan Allah, nanti ada takdirnya kita didekatkan dengan orang untuk manfaat kepada orang, insya Allah. Ya ada.
تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang ingkar. Jadi kalau ada orang yang fight dalam hidup ini, dalam situasi sesulit apapun, fight, tegar, kuat, orang yang dirahmati Allah tuh. Jadi kalau saudara lihat ada orang yang bertubi-tubi ujiannya, tapi tetap ajeng, mantep, itu para kekasih Allah. Tapi kalau limbung, banyak takut, banyak bingung, ini pasti nih tidak serius ke Allahnya. Saudara, orang yang yakin Allah Maha Baik, yakinlah kejadian apapun dirancang oleh Allah baik. Husnuzon, Allah Al-Adil, Maha Adil, konsisten di dalam kebaikan terhadap hambanya. Kita ditimpa berbagai ujian, kepahitan, mesti baik dari Allah tuh buat hambanya. Tidak ada yang lebih menginginkan kita bersih, lebih menginginkan bersih selain Allah. Tidak ada yang lebih menginginkan kita kembali ke surganya selain pencipta kita, ya kan? Siapa? Allah. Kalau Allah memberikan bertubi-tubi ujian supaya lepas hati kita dari menuhankan selain Dia, supaya lepas hati ini bersandar kepada selain Dia, supaya Allah lagi. Jangan suudon. Enggak ada bahagianya bergantung dengan manusia. Bahagia tuh wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah mencukupi. Demikian hadirin sekalian, sudah cukup. Jadi goal dari dakwah babak 2 ini adalah 2 hal. 1, yakin. 2, disiplin. Kepada diri sendiri, goal dari semuanya hati yakin kepada Allah. Kalau yakin akan menghasilkan 2 hal minimal. 1, tenang. 2, mantap. Kedisiplinan menghasilkan apa? Kekuatan. Air lembut menetes terus menerus, batu bolong. Disiplin menghasilkan kekuatan. Orang yang istiqomah push up akan lebih kuat tangannya. Yang istiqomah berlari tiap hari akan lebih kuat nafasnya. Yang istiqomah disiplin menghafal Quran akan kuat ingatannya. Benar? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah, walaupun dalam keduanya ada kebaikan. Dan kekuatan datang dari disiplin. Tertarik saudara menjadi pribadi yang tenang, mantap dan kuat ingatannya, kuat fisiknya, kuat kemampuannya? Tertarik? Insyaallah semua program di Darut Tauhid, juga di TV, di radio, buku, arahnya adalah goalnya menjadi amantu billah tsumastaqim. Orang yang punya keyakinan bulat, utuh, bersih, kuat dan disiplin, istiqomah. Terima kasih rekan-rekan. Ada lagi? Alhamdulillah sudah jam 9 kurang seperempat. Mudah-mudahan jam 9 tepat sudah berakhir pertemuan ini. Kita akan akhiri dengan zikir dan muhasabah.
Semoga Allah yang Maha Menatap mengabulkan doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, Allah pasti sedang menatap kita. Pasti. Tidak hanya saat ini, siang malam kita ditatap oleh Allah. Tentu saja Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan. Allah tahu dosa yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah sangat tahu aib-aib yang kita tutup-tutupi siang malam. Allah tahu hati kita sering lupa kepadanya. Allah sangat tahu hati kita bergantung kepada selain Dia. Allah sangat tahu hati kita lebih sibuk mencari pujian makhluk daripada pujiannya. Allah juga tahu kita lebih sibuk mencari cinta makhluknya daripada cintanya. Allah Maha baik. Walaupun hati kita sering berpaling darinya, betapa aib kita ditutup-tutupi. Orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Orang lain tidak ada yang tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Hanya karena kemurahan Allah kita ditutup-tutupi, diberi kesempatan untuk taubat. Nikmat dari Allah mana lagi yang akan kita dustakan? Kian hari kian dekat dengan saat kematian kita. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Akan datang suatu saat tubuh ini dingin, tubuh ini kaku. Akan datang suatu saat kening ini tidak akan lagi bisa bersujud. Kalau sudah mati, mata kita tidak lagi menikmati Al-Quran, tidak ada lagi tahajud. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi nikmat berlama-lama sujud. Kalau mulut sudah terkatup, tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Kalau tubuh ini sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa melangkah ke majelis ta'lim, i'tikaf. Kalau kita sudah dimasukkan ke liang lahat, sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain menerima buah perbuatan kita. Kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Mudah-mudahan malam ini jadi bekal kapanpun hidup kita berakhir. Allah Maha tahu siapa di antara hambanya yang bertobat. Marilah kita beristighfar. Rasulullah pun 100 kali sehari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Istighfarlah hadirin, sambil kita buka lembaran-lembaran kelam. Kita tahu apa yang sudah kita lakukan. Istighfarlah sambil kita buka lembaran hina, lembaran nista. Allah pasti menyaksikan semua kemaksiatan kita. Ada saatnya aib kita dibeberkan di akhirat nanti, kalau tidak dihapuskan Allah. Istighfar yang hidupnya kotor, kelam. Istighfar yang hidupnya musyrik, punya Tuhan yang lain selain Allah, yang menuhankan uang duniawi ini. Mari istighfar yang hidupnya munafik, yang hanya membagus-bagus topeng, padahal isinya kotor dan busuk. Istighfar yang pernah mendekati zina, Allah tahu apa yang dilakukan. Allah tahu setiap lirikan. Istighfar yang zalim kepada ibu bapaknya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah